Ada yang bertanya, kok sifat ada 50 bukan 20? Sifat wajib bagi Allah berapa? 20. Sifat mustahil 20. Sifat jaiz 20 tambah 20 tambah 1 bukan 42. Yakin? Alhamdulillah. Sifat wajib bagi Nabi 4. Yang mustahil 4. Yang jaiz 4 tambah 4 tambah 1 10. 9. Nah tadi berapa? 41. Sekarang sifat bagi Nabi berapa tadi? 9. 41 tambah 9. Yakin ya? Bukan 51. Zaman sekarang ada rumus baru tuh, 10 tambah 6 17. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bisa kembali berkumpul di Majelis Liwaul Habib di lingkungan Pondok Pesantren Riyadul Huda yang kita cintai ini. Alhamdulillah, pada hari ini kita kembali berkumpul dengan guru kita semua, akhina Al-Fadil Ad-Da'i Ilallah Al-Habib Zaki Al-Aidarus dan putranya yang terus membantu beliau memakmurkan majelis ini, yaitu Al-Habib Ahmad Muhajir Ibn Al-Habib Zaki Al-Aidarus. Begitu juga kepada segenap tim yang telah bekerja keras membantu majelis dalam rangka untuk bisa lebih lancar jalannya pengajian ini. Kita doakan hafizahumullahu ta'ala wa ra'ahum wa ardahum wallahu subhanahu wa ta'ala an yutawwil umrahum fi ta'ah wal ibadah wa fi tamamis sihah wa kamalil afiyah, amin ya rabbal alamin. Kemudian tidak lupa, pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, di majelis yang mulia ini juga kita sampaikan itu salam ta'zim kita, takrim kita, ihtiram kita kepada keluarga besar daripada Pondok Pesantren Riyadul Huda, kepada keluarga besar almarhum Bapak Haji Mulia bin Bapak Haji Saleh. Begitu juga kepada keluarga besar dari Pondok Pesantren Riyadul Huda, para sesepuh Pondok Pesantren Riyadul Huda, teristimewanya untuk Al-Muhtaram Al-Mukarram Bapak Haji Zainal Mustafa, begitu juga Bapak Haji Suhaya dan lainnya. Hafizahumullahu ta'ala wa ardahum famatanallahu bituli hayatihim fid dini wad dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Pondok Pesantren Riyadul Huda, begitu juga majelis taklim Liwaul Habib senantiasa dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pondok pesantrennya dijadikan ma'hadan sholihan munawwaran thayyiban mubarakan. Begitu juga majlis taklim daripada Liwaul Huda dijadikan majlisan sholihan thayyiban nafi'an lil ummatil islamiyah, amin ya rabbal alamin. Ahibail kiram, melanjutkan pelajaran kita pada bulan yang lalu. Sebelum saya lanjutkan, coba ditayangkan di layarnya. Kita minta ditayangkan. Nah, di sini saya tunjukkan berkaitan dengan pengenalan Ahlus Sunnah wal Jamaah ini. Kita ada 5 tema utama. Saya tunjukkan di depan. Itu yang paling atas yang sedang kita pelajari saat ini, yaitu hakikat aswaja. Jadi yang paling atas ini hakikat aswaja. Nah, kita buka sebentar, ini yang sedang kita pelajari. Ini semuanya ada 30 slide dan kita belum menyelesaikan ini. Nah, kemudian yang berikutnya setelah selesai nanti hakikat aswaja, kita akan berkenalan dengan tema karakter aswaja. Nah, jadi ada hakikat aswaja, ada karakter aswaja. Bagaimana sih karakter daripada aswaja itu sebenarnya? Nah, agar kita bisa menjiwai, menghayati dan mengamalkannya, insya Allah. Kemudian setelah itu nanti juga kita akan mempelajari tema yang ketiga, yaitu kaidah takfir.
Artinya kaidah takfir, ahlus sunnah itu punya metodologi, punya kaidah-kaidah yang gak boleh kita langgar di dalam mengkafirkan suatu kelompok. Nah, ahlus sunnah tuh gak boleh mengafir-ngafirin kelompok lain. Jadi kelompok di luar ahlus sunnah wal jamaah walaupun berbeda dengan kita, walaupun mereka menyerang kita, tapi kita diajarkan adabnya, etikanya, tata caranya. Nah, bagaimana untuk kita menghadapi mereka. Nah, kalau memang ada kelompok yang betul-betul kafir, bagaimana sih syarat mengkafirkannya? Nah, itu disebut kaidah takfir. Nanti itu di kaidah takfir ada kurang lebih 16 kaidah yang akan kita pelajari. Jadi ahlus sunnah tuh mazhab yang sangat hati-hati, nggak gampang ngafir-ngafirin kelompok lain. Nah, itu salah satu ciri ahlus sunnah tuh perlu kita jaga. Nah, makanya ahlus sunnah wal jamaah itu di seluruh dunia ya ikhwan terkenal merupakan mazhab yang iktidal, mazhab yang insaf, mazhab yang tawassut, mazhab yang tasamuh, saudara, mazhab yang betul-betul berada di pertengahan di antara semua mazhab. Alhamdulillah. Kemudian nanti kalau ini sudah selesai, maka berikutnya lagi kita akan pelajari sifat 50. Nah, ada yang bertanya, kok sifat ada 50 bukan 20? Nah, jadi sifat wajib bagi Allah ada 20. Nah, ini akidah ahlus sunnah wal jamaah. Nah, sifat mustahilnya juga ada 20, lawan daripada sifat wajib. Sedangkan sifat jaiznya ada 1. Udah berapa tuh jumlahnya? 41. Kemudian sifat wajib bagi para nabi ada berapa? 4. Yang mustahilnya 4. Yang jaiznya 1. Jumlahnya berapa itu? 4 tambah 4 tambah 1 9. Tadi jumlahnya berapa sifat Allah? 41. 41 tambah 9 50 apa 51? Katanya 51. Zaman sekarang ada rumus baru tuh, 10 tambah 6 17. Makanya lagi saya mau testing di sini nih, ngitung bisa gak? Sifat wajib bagi Allah berapa? 20. Sifat mustahil 20. Sifat jaiz 20 tambah 20 tambah 1 bukan 42. Yakin? Alhamdulillah. Sifat wajib bagi Nabi 4. Yang mustahil 4. Yang jaiz 4 tambah 4 tambah 1 10 9. Nah tadi berapa? 41. Sekarang sifat bagi Nabi berapa tadi? 9. 41 tambah 9 yakin ya? Bukan 51. Lulus semua. Berarti matematikanya lulus. Masya Allah jamaahnya Habib Zaki, pinter ngitungnya semua. Nah ini yang dimaksud sifat 50 begitu. Jangan kaget ya. Ini kok ada sifat 50, saya belajar di pesantren sifat 20. Kan ada nanya begitu kan? Enggak apa-apa mau dibilang sifat 20 boleh. Habib Utsman bin Yahya ngarang kitab judulnya sifat 20. Nah Buya Yahya juga buat kitab judulnya sifat 50. Nah Buya Yahya hafizahullah ta'ala wara'ah ada juga tuh kitabnya menjelaskan tentang sifat-sifat Allah, sifat-sifat para nabi. Nah itu beliau kasih judul sifat 50. Jadi jangan kaget. Jangan sengaja saya sampaikan begini ntar kaget. Wah itu di majelisnya Liwaul Habib sesat tuh. Masa sifat ada 50. Yang kita belajar dari kecil 20. Nah padahal dia juga. Jadi yang sifat 20 nanti begitu dijelaskan tetap nanti dijelaskan juga sifat mustahilnya, dijelaskan juga sifat jaiznya, dijelaskan juga sifat wajib bagi para nabinya dan seterusnya. Alhamdulillah. Nah ini sifat 50 ini itu pelajaran saudara ciri khas ahlus sunnah wal jamaah. Di mana di sana nanti kita bukan hanya sekedar mempelajari sifat 50 tapi kita pelajari apa hubungan antara Asmaul Husna yang 99 dengan sifat yang 20 saudara. Karena ada yang protes, masa sifatnya cuma 20, sifat Allah kan di sana ada Asmaul Husna yang 90. Itu juga kan mengandung sifat Allah juga di sana. Nah karena itu saudara nanti kita jelaskan apa tuh hubungan Asmaul Husna yang 99
yaitu dengan sifat Allah yang 20 insya Allah. Nah kemudian kalau ini nanti sudah kita bahas, nah baru yang terakhir kita punya pelajaran nanti dalam konteks ini yaitu tafsir sifat Allah. Yang kemarin kita singgung tuh tafsir sifat Allah, ada yang dengan tafwid, ada yang dengan takwil, ada yang dengan isbat, ada yang dengan tasbih, ada yang dengan ta'til. Nah itu nanti akan kita jelaskan. Kalau Ahlus Sunnah bagaimana sih menafsirkan sifat Allah? Oh Ahlus Sunnah dengan tafwid, mana buktinya? Ulama salaf yang mana yang mentafwidkan sifat Allah? Oh Ahlus Sunnah juga melakukan takwil, mana buktinya? Apa ada sahabat Nabi yang mentakwilkan sifat Allah? Nanti kita buktikan. Kita sebutkan nama kitabnya, kita sebutkan sumbernya, kita sebutkan nama sahabatnya, kita sebutkan yaitu ayat-ayat sifat maupun hadis-hadis yang berkaitan dengan sifat Allah dan bagaimana para ulama salaf dan khalaf menafsirkannya. Insya Allah. Nah ini jadi sekali lagi sementara ini sebetulnya masih banyak tema lain, tapi sementara ini kita tunjukkan di sini ada 5 tema. Ini satu tema aja bisa 2-3 bulan baru selesai. Nah, ini tema pertama kita belum beres kan? Baru sampai slide ke berapa kemarin? Ke 8 atau ke 9 slide. Padahal slide-nya ada 30. Nah, jadi kita slide pertama aja nih, tema pertama belum selesai. Nah, insya Allah ini akan terus secara rutin kita paparkan di Majelis Liwaul Habib. Insya Allah. Nah baik, sekarang mari kita lihat. Nah kita mulai lanjutkan pelajaran kita yang kemarin. Hakikat aswaja. Nah ini di hakikat aswaja kemarin kita bisa lihat siapa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah sudah kita bahas. Kemudian definisi Ahlus Sunnah wal Jamaah juga sudah kita bahas. Selanjutnya madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah baik itu madhab fikih maupun madhab akidah sudah kita bahas. Kemudian sikap aswaja tentang sifat Allah, bagaimana sifat jumhur salaf dan jumhur khalaf juga sudah kita bahas. Bahkan kita bahas juga apa beda tafwid dan takwil, dan ini juga sudah kita bahas dengan panjang lebar, yaitu metode tafsir sifat Allah. Ada yang tafwid, takwil, isbat, tasbih, ta'til. Ini sudah panjang lebar. Nah kemudian terakhir kemarin kita pelajari soal identitas label Wahabi. Nah kemarin sudah kita sama bahas Wahabi ini kadang-kadang disebut Salafi, kadang-kadang disebut Athari, kadang-kadang disebut Ahlul Hadis, kadang-kadang disebut dengan berbagai macam label. Nah, mereka kalau disebut Salafi senang, mereka disebut Athari senang, mereka terima, mereka tidak menolak. Kalau mereka disebut Ahlul Athar juga mereka terima, mereka disebut Ahlul Hadis mereka terima. Tapi kalau disebut Wahabi mereka marah. Nah, disebut Wahabi mereka marah. Sebetulnya nggak perlu marah, wajar mereka disebut Wahabi karena memang penamaan suatu kelompok itu biasanya diambil dari nama pendiri pemikirannya atau nama ayah pendiri atau nama kakek pendiri, atau nama daripada kunyahnya pendiri. Saudara, sebagaimana madhab kita lihat Hambali, saudara, itu diambil dari nama kakeknya. Jadi Ahmad ini saudara kakeknya namanya Hambal, makanya disebut Hambali. Madhab Syafi'i juga enggak diambil dari nama Imam Syafi'i. Imam Syafi'i namanya siapa? Muhammad bin Idris. Kenapa enggak disebut Muhammadi, saudara, atau disebut nama bapaknya Idrisi? Nah tapi diambil dari kakek yang kesekian yang namanya Syafi', makanya disebut Asy-Syafi'i. Ada juga yang diambil dari namanya seperti mazhab Maliki, imamnya siapa? Malik ibn Anas, dari namanya diambil. Nah, ada juga yang diambil dari kunyah, yaitu Abu Hanifah, namanya Nu'man. Nah, cuman kunyahnya Abu Hanifah. Nah dari kunyah diambil jadi mazhab Hanafi. Jadi penamaan mazhab itu yang populer aja di tengah masyarakat. Ada yang populer dari nama pribadinya, ada yang populer dari nama ayahnya, ada yang populer dari nama kakeknya, ada juga yang populer dari nama kunyahnya. Nah pemikiran Wahabi ini pelopornya adalah atau yang menyebarluaskannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Nah karena di situ ada Abdul Wahhab, ada kata Wahhab, maka mereka terkenal dengan nama Wahabi.
Jadi Wahabi ini bukan untuk menghina, bukan. Ini namanya alamun, tanda, ciri. Jadi kita tahu nih, oh kalau pemikirannya begini, ini Wahabi nih. Ini pengikut Muhammad bin Abdul Wahab, saudara. Jadi pengajian ini kita bukan buat menghina mazhab lain, bukan. Kita di sini tidak untuk menghina Syiah, menghina Wahabi, menghina Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, enggak. Kita di sini hanya ingin menyampaikan, memaparkan Ahlus Sunnah itu apa sih? Nah, bagaimana sih? Dan bagaimana sih pandangan di luar Ahlus Sunnah terhadap Ahlus Sunnah? Dan pelajaran ini tentunya dengan memaparkan bukti-bukti, insya Allah. Nah kemarin seingat saya, kita sampai di sini, slide ke-8. Nah sekarang kita masuk slide ke-9. Nah mari kita lihat. Ya, kita lihat slide ke-9. Ini kalau mau ditayangkan slide-nya aja boleh supaya tulisannya lebih gede. Yang sayanya nggak apa-apa kalau nggak diadakan, biar TV-nya jadi satu layar tuh tulisan kitab aja. Nah, lebih bagus. Ya, supaya lebih jelas, lebih kelihatan ke belakang. Semua TV berfungsi ya. Yang di tengah belakang nyala semua kan? Alhamdulillah. Nah baik. Saudara, saya mau buktikan bukan fitnah bahwa banyak ulama-ulama Wahabi sebagaimana saya bahas di bulan yang lalu mengkafirkan kaum Asy'ari. Nah, kita nih di Indonesia nih Ahlus Sunnah wal Jamaah, saudara, mengikuti mazhab akidah Asy'ariyah. Nah, sekarang kan jadi problem. Nah, tahu-tahu datang dai-dai dari luar negeri atau lulusan luar negeri, saudara, ke Indonesia ini dengan begitu lantang dan berani mengkafirkan Asy'ari. Nah, mereka ngarang buku, buat buku, saya kumpulkan bukunya. Buku-buku mereka tuh saya beli, saya taruh di perpustakaan saya. Jadi kita punya bukti otentik. Dalam buku-buku karangan mereka tersebut, itu Asy'ari disesatkan, Asy'ari dikafirkan. Nah kalau ada dai-dai Wahabi di Indonesia yang menyesatkan atau mengkafirkan Asy'ariyah, ya kita nggak kaget karena memang dari ulama-ulama mereka sikapnya seperti itu. Nah sekarang kita buktikan apa betul. Nah nanti kita akan buktikan bagaimana pendapat ulama-ulama mereka. Tapi memang juga kita akui ada juga ulama mereka yang melakukan pendekatan kepada kita untuk wahdah Islamiyah, untuk persatuan umat Islam. Mereka tidak mengkafirkan Asy'ari, bahkan tetap mereka mengakui Asy'ari itu sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada, nanti saya sebutkan, saya buktikan siapa tuh ulama Wahabi yang seperti itu, saudara. Nah itu pun begitu dia mengungkapkan pernyataannya mengakui Asy'ari sebagai Ahlus Sunnah, diserang oleh ulama Wahabi yang lain. Saudara, diserang oleh ulama Wahabi yang lain. Nah sebentar lagi kita lihat satu persatu buktinya supaya kita tidak disebut ngarang cerita, saudara. Mari kita lihat Aswaja dan Wahabi. Bagian pertama di sini mari saya bacakan, kita lihat. Qala Syekhul Hanabilah. Jadi ada seorang Syekh Hanabilah. Kalau sudah disebut Syekh berarti ulama besar, tokoh besar dari mazhab Hambali, pengikut Imam Ahmad. Namanya Syamsuddin Abul Aun Muhammad ibn Ahmad As-Safarini, saudara. Nah beliau ini wafat tahun 1188 Hijriyah. Nah kita saat ini ada di penghujung tahun 1446 Hijriyah. Insya Allah besok hari Senin malam Selasa maghrib, nah kita sudah masuk malam tahun baru 1448 Hijriah. Jangan lupa jamaah menyambut tahun baru itu begitu besok asar baca doa akhir tahun. Nah setelah sholat maghrib rame-rame baca doa awal tahun. Mudah-mudahan Allah jadikan keberkahan buat kita. Nah kita lanjutkan. Jadi ada tokoh dari Suriah, dari negeri Syria, saudara, tokoh Salafi, yaitu tokoh Wahabi. Namanya Syamsuddin Abul Aun Muhammad bin Ahmad As-Safarini. Nah, dikenal gelarnya As-Safarini.
nisbahnya. Nah, beliau ini adalah sahibul manzumah. Beliau membuat manzumah akidah, yaitu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah menurut beliau, saudara. Dia beri judul Ad-Durratul Mudiyah fi Aqdil Firqatil Mardiyah. Judul manzumahnya disebarluaskan. Kalau Anda ke Saudi umpamanya atau ke Syria, banyak sekali ini manzumahnya dijual di toko-toko kitab. Kemudian manzumah ini yang beliau buat al-masyhurah, namanya lebih dikenal dengan al-manzumatus safariniyah. Nah, jadi kalau Anda baca al-manzumatus safariniyah, itu adalah manzumah yang ditulis oleh seorang tokoh besar abad ini, yaitu dari kalangan Salafi atau Asy'ari atau Wahabi, saudara. Kemudian beliau juga membuat sarahnya, beliau membuat manzumahnya, beliau juga sarahkan, saudara. Yaitu dengan judul Lawami'ul Anwaril Bahiyah wa Sawaitul Asraril Athariyah. Ini manzumahnya saya punya, kemudian sarahnya juga saya punya. Silakan jalan-jalan ke perpustakaan Pondok Pesantren Markas Syariat di Megamendung, Bogor. Nah, kita punya perpustakaan besar, ada 100.000 lebih judul kitab, semua madhab kita kumpulkan, madhab Ahlus Sunnah maupun yang di luar Ahlus Sunnah. Mau cari madhab Syiah ada, yang ajaran Wahabi kitab-kitabnya ada, apalagi madhab yang 4. Jadi semua ada 8 madhab, kita kumpulkan kitab-kitabnya ada di sana. Jadi bagi santri atau bagi para mahasiswa yang sedang melakukan penulisan tesis atau disertasi atau risalah, nah yang kekurangan maroji, saudara silakan kalau mau lihat fisik buku. Tapi zaman sekarang ini tanpa fisik buku pun kita bisa buka Al-Maktabatu Asy-Syamilah, saudara. Tapi jangan lupa Maktabah Syamilah ini dikelola, saudara, yaitu oleh cendekiawan dari Timur Tengah yang kebanyakan ikut Salafi. Nah, makanya kitab-kitab Sufi nggak dimasukin di Maktabah Syamilah. Buka Maktabah Syamilah, cari kitab Sufi nggak ketemu, saudara. Tapi kalau kitab Wahabi, wasa abrak-abrak di Maktabah Syamilah. Nah, tapi ala kulli hal di Maktabah Syamilah secara umum kitab-kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah masuk semua, kecuali kitab-kitab Sufi atau yang dianggap oleh Wahabi ini kitab-kitab menyesatkan menurut mereka atau mereka anggap kitab bid'ah, enggak ketemu di Maktabah Syamilah, ya ikhwan. Nah, maka itu kita perlu fisik kitab. Nah, fisik kitab ini adanya di perpustakaan. Nah, salah satu perpustakaan yang cukup lengkap untuk urusan penulisan tesis, skripsi, disertasi, silakan datang ke Pondok Pesantren Markas Syariat di Megamendung. Ini Habib Muhammad bin Hadi Al-Habsyi yang tadi menyampaikan tausiah. Beliau ketua umum daripada pondok pesantrennya. Di sebelahnya Habib Husain bin Anis Assegaf adalah wakil ketua umum pondok pesantren. Beliau berdua tinggal di pondok pesantren. Beliau berdua, saya punya menantu tinggal di pondok pesantren Megamendung. Habib Ahmad Muhajir juga sekarang aktif ngajar di pondok pesantren yaitu Megamendung, saudara. Ada hari-hari beliau ngajar di sana, kemudian ada hari-hari beliau harus ada di Bandung di Padalarang ini, saudara. Nah, insya Allah kalau ada mau jalan-jalan lihat daripada perpustakaan di sana silakan. Kita lanjutkan, saudara. Apa beliau katakan? Ini As-Safarini dalam kitabnya. Beliau katakan Ahlus Sunnati wal Jamaati salasau firaqin. Ahlus Sunnati wal Jamaah, kata beliau, salasu firaqin. Ada 3 firqah. Jadi ada 3 firqah, 3 golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang pertama yang beliau sebut Al-Athariyah. Nah, ini Athariyah nih yang kita sebut Salafi, Wahabi, saudara. Wa imamuhum, dan imamnya adalah Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu, saudara. Setelah itu beliau akui yang kedua adalah wal Asy'ariyah. Nah, dan golongan Asy'ari wa imamuhum, yang imam mereka adalah Abul Hasan Al Asy'ari. Di sini dalam kitabnya enggak ditulis radhiyallahu anhu,
Yang radhiyallahu anhu cuma Imam Ahmad aja. Nah, giliran Imam Asy'ari enggak ditulis. La radhiyallahu anhu wala rahimahullah, saudara. Nah, jadi ini cukup menarik. Saya kalau baca-baca kitab saya perhatiin kenapa yang ini ditarodi kok yang ini enggak. Nah, minimal tarahum lah kalau enggak tarodi. Imam Ahmad radhiyallahu anhu, Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah. Nah, ini enggak. Saya tulis sesuai dengan apa yang ada di kitabnya, saudara. Kemudian yang berikutnya wal Maturidiyah, dan golongan Maturidiyah, wa imamuhum, dan imam mereka adalah Abu Mansur Al-Maturidi. Nah, itu Abu Mansur Al-Maturidi. Enggak ada lagi tuh tulisan taraddi ataupun tarahum. Tapi paling tidak ini menarik bahwa ada ulama tokoh besar dari kalangan Salafi yang mengakui kalau Asy'ariyah dan Maturidiyah adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini perkembangan menarik, saudara. Dalam dunia pemikiran di tengah-tengah ulama Wahabi, ini satu perkembangan pemikiran yang menarik. Artinya di tengah-tengah Wahabi itu sudah muncul ulama-ulama yang mulai terbuka. Oh, nggak bisa nih ngafir-ngafirin Asy'ari, nggak bisa nih ngafir-ngafirin Maturidi. Nah, jadi mereka mulai terbuka, ya ikhwan, dan mereka terima. Selanjutnya beliau katakan wa amma firaqud dolal, sedangkan firqah yang sesat fakatsiratun jiddan, sangat banyak. Nah, setidaknya di sini Asy'ariyah disesatkan tidak? Enggak. Maturidiyah disesatkan tidak? Tidak, saudara. Jadi kalau kita baca yaitu sarah atau kita baca sarah daripada Manzumah As-Safariniyah yang banyak dipakai di kalangan Wahabi, saudara. Nah, ini yang ditawarkan pemikiran oleh As-Safarini. Baik. Setelah Safarini ini bukunya menyebar di mana-mana, saudara. Nah, menumbuhkan pemikiran baru di tengah-tengah Salafi. Nah, apakah lolos begitu aja? Oh, enggak. Ada ulama besar Wahabi yang mengkritik habis-habisan. Di antaranya laqad radda ala Safarini rahimahullah. Jadi Safarini ini dikanter, ditanggapi, saudara, ditentang pendapatnya oleh siapa? Muftil Biladin Najdiyah, mufti negeri Najd, saudara. Nah, Najd itu kalau saat ini kota Riyadh, saudara, di Saudi Arabia. Di Saudi Arabia itu ada Riyadh dan sekitarnya tuh, kota-kota di sekitarnya itu disebut Najd, saudara. Tempat dulu ada Musailamah Al-Kadzab. Nah, pernah ada Musailamah Al-Kadzab yang ngaku nabi, saudara, sampai diperangi oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Itu terjadinya di Najd, saudara. Nah, di sini Muftil Biladin Najdiyah. Nah, dulu disebut Muftil Biladin Najdiyah, yaitu mufti Saudi, saudara. Siapa namanya? Asy-Syekhul Atsari, seorang Syekh Atsari atau Salafi Wahabi yang bernama Abdullah bin Abdurrahman Ababutain. Nah, jadi kalau di kalangan Wahabi kalau disebut Syekh Ababutain, nah mereka tahu. Syekh Ababutain itu ulama besar, bahkan mufti di kalangan Wahabi. Wafat tahun 1282 Hijriah setelah Safarini, saudara. Jadi begitu lihat Safarini ini kitabnya kemana-mana nyebar, saudara, banyak Wahabi yang ngikutin, enggak mau lagi mengkafir-kafirkan Asy'ariyah Maturidiyah. Maka salah satu daripada pimpinan besar Wahabi menanggapi, saudara. Apa dikatakan, saudara? Fa innahu ba'da an hajama ala ara'il asy'ariyah. Syekh Abu Butain ini setelah dia menyerang, dia menyerang ala ara'il asy'ariyah, yaitu terhadap pemikiran-pemikiran Asy'ari. Di mana dia lakukan penyerangan terhadap yaitu pemikiran Asy'ariyah, akidah Asy'ariyah, fi Majmu'il Fatawa war Rasail. Nah, dia punya kitab judulnya Majmu'ul Fatawa war Rasail. Saudara, kitab yang bersangkutan. Nah, di halaman 404 saya tuliskan halamannya, saudara, dan saya punya kitabnya. Faqal, Syekh ini mengatakan, idza arafta dzalik, kalau Anda sudah mengetahui sedemikian rupa, maksudnya Anda sudah mengetahui itu. Saya sudah bahas tuh kesesatan Asy'ariyah. Dia bahas kesesatan Asy'ariyah. Setelah itu dia katakan in arafta dzalik, kalau kamu sudah mengetahui yang demikian itu,
arafta khata'a man ja'alal asy'ariyati min ahli sunnah. Maka jelaslah di hadapan kita. Jadi kalau Anda sudah tahu yang demikian itu, maka niscaya Anda juga semestinya tahu khata' kesalahan man ja'alal asy'ariyah, siapapun yang menjadikan asy'ariyah min ahlus sunnati wal jamaah, yang masuk daripada ahlus sunnah. Jadi dia bilang, nah sekarang Anda pelajari itu, kata dia. Saya udah bahas itu. Kejelekan-kejelekan, kesesatan-kesesatan asy'ariyah. Kalau Anda udah tahu begini, maka siapapun yang mengatakan asy'ariyah itu ahlus sunnah, khata', dia salah. Enggak betul, kata dia. Kama dzakarahu Safarini fi ba'di kalame, sebagaimana yang disebutkan atau dibahas oleh Safarini di sebagian pernyataannya. Berarti dia sedang menanggapi juga Safarini yang tadi itu ulama Wahabi yang mengakui Asy'ariyah dan Maturidiyah sebagai ahlus sunnah. Nah kali ini dibilang tuh seperti yang disampaikan Safarini, enggak betul itu. Wa yumkin, kata beliau saudara, wa yumkin, kemungkinan annahu adkhalahum fi ahli sunnah, Safarini itu memasukkan Asy'ari ke dalam ahlus sunnah madaratan lahum. Artinya madaratan lahum saudara, buat ngambil hati doang. Buat ngambil hati enggak benar. Asy'ari dan Maturidi itu masuk ahlus sunnah enggak benar. Itu cuma buat ngambil hati aja untuk menghindarkan fitnah. Kenapa saudara dikatakan di sini saudara? Karena li'annahum, nah kenapa kok ada ulama Wahabi harus ngambil hati saudara? Li'annahum, karena Asy'ariyah itu aktsarun nas al-yawm. Karena kebanyakan umat manusia di dunia, umat Islam ini pengikut Asy'ari. Jadi dia bilang Safarini enggak berani terang-terangan untuk menyesatkan Asy'ari atau mengkafirkan Asy'ari. Buat jaga keselamatan diri. Ya udah ambil hatinya lah. Bilang itu ahlus sunnah juga. Supaya jalan dakwahnya tetap terbuka, itu namanya madarah. Nah madarah tuh ngambil hati saudara. Udahlah ini kita tahu dia sesat, tapi jangan dibilang sesat dulu, ambil hatinya. Nah biar nanti dia mau dengerin kita, biar nanti dia nggak ngelawan kita, itu namanya madaratun nas. Kita ambil hati orang tuh saudara. Nah, ini ya sejenis pura-pura juga, tapi pura-puranya pura-pura yang baik. Kalau madarah dalam bahasa Arab tuh pura-pura yang bagus. Saudara, lawannya musona'ah atau mudahana. Nah kalau mudahana atau musona'ah itu pura-pura yang jelek. Saudara, kalau dalam Syiah disebut taqiyah. Nah, Syiah disebut taqiyah saudara. Nah itu disebut mudahana atau disebut musona'ah, pura-pura. Jadi Wahabi datang ke Indonesia pura-pura jadi ahlus sunnah. Nah, pelan-pelan kita masukin tuh ajaran Wahabi. Itu namanya musona'ah atau mudahana saudara. Atau Syiah punya ajaran taqiyah, pura-pura. Nah, pura-pura jadi ahlus sunnah. Nanti kalau udah kenal masuk enak, masukin ajarannya saudara. Nah itu yang namanya taqiyah, mudahana, begitu juga musona'ah, itu kepura-puraan yang tidak terpuji. Beda dengan madarat. Kalau madarat tuh jabul khatir, ngambil hati saudara, ngambil hati supaya enggak terjadi perpecahan, enggak terjadi keributan, jaga sikap, jaga kesantunan. Nah jadi ini dikatakan saudara. Sampai beliau ini mengatakan ma'annahu qad dakhala ba'dul mutaakhirin minal hamabilah fi ba'di ma hamma alaih. Sampai sekarang ini kata beliau banyak nih ulama-ulama Hambali yang akhirnya ikut-ikutan Safarini. Ikut-ikutan memasukkan Asy'ariyah ke dalam ahlus sunnah. Jadi Abu Babutin ini menolak keras. Abu Butin enggak boleh. Asy'ariyah Maturidiyah bukan ahlus sunnah wal jamaah. Nah, jadi orang Indonesia nih semuanya nih muslimin yang Asy'ariyah di Indonesia bukan ahlus sunnah. Jadi kita nih sesat semua saudara. Nah, ini yang hadir di sini nih kiai-kiai ajengan nih, Habib Zaki nih semua nih. Termasuk saya nih Asy'ari, kita semua sesat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ada bukti nih ya, saya sebutkan kitabnya, halamannya, saudara, namanya. Nah kita enggak memfitnah. Jadi Wahabi jangan marah dulu. Jadi kalau Wahabi itu mau hidup di tengah-tengah ahlus sunnah, ya jangan ngafirin ahlus sunnah. Jangan nyesatin ahlus sunnah. Sebetulnya cara yang diambil Safarini, madarah tadi kan bagus saudara.
Dia nggak langsung ngafirin, dia mau bergaul bersatu dengan kita. Adapun perbedaan-perbedaan pendapat dalam usul furu, yuk kita duduk, mari kita diskusi, bukan dengan pakai otot. Kira-kira jelas tidak? Kita lanjutkan. Waradda ala safarini aidan. Saudara, ada juga ulama Wahabi yang lain yang menyerang Safarini, mengkanter Safarini, saudara. Siapa dia? Asy-Syekhul Atsari Ibnu Sahman. Nah, ini Ibnu Sahman di Saudi terkenal, saudara. Nah, beliau itu wafat tahun 1349. Nah, beliau ini punya hasyiah fi hasyiyatihi lisyarhil mazkur. Jadi kitab sarah tadi, saudara, sarah Safarini, Syekh Wahabi ini Ibnu Samhan bikin hasyiahnya. Nah, di dalam hasyiahnya dia mengatakan, jadi waktu Safarini mengatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah thalatsu firaqin. Ahlus Sunnah wal Jamaah ada 3 firqah. Tadi kan Safarini bilang begitu kan. Kemudian disebutkan yaitu Atsariyah, Asy'ariyah, Maturidiyah. Nah, di bawahnya dia buat hasyiah. Saudara, hasyiah. Jadi beda syarah sama hasyiah, saudara. Kalau syarah matan dijelaskan maksudnya, itu syarah. Nah, kalau hasyiah itu dia menambahkan penjelasan. Nah, jadi di dalam syarah tadi mana yang perlu ditambah atau mana yang perlu dikoreksi atau mana yang perlu dikuatkan atau ditolak. Nah, itu adanya dalam hasyiah. Itu beda syarah dengan hasyiah, saudara. Nah, dalam hasyiahnya apa dikatakan? Begitu Safarini mengatakan Asy'ariyah dan Maturidiyah termasuk Ahlus Sunnah, dia mengatakan hadza musona'atan minal musannif. Ini hanya pura-pura dari pengarang kitab. Jelas-jelas dia katakan musona'ah, pura-pura, saudara, dari pengarang kitab. Fi idkhalikil Asy'ariyah wal Maturidiyah fi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi pengarang kitab ini memasukkan Asy'ari dan Maturidiyah ke dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini merupakan pura-pura, saudara. Kenapa? Dia jelaskan karena yang namanya Ahlus Sunnah itu mala yuthbit uluwar Rabb subhanahu fauqas samawat. Jadi karena yang namanya Asy'ariyah dan Maturidiyah itu adalah golongan, saudara, yang tidak menetapkan, saudara, tentang ketinggian Allah ada di langit. Jadi bilang Ahlus Sunnah tuh nggak mau tuh bilang Allah ada di langit. Karena Allah itu, saudara, Rabbul Alamin Ghani. Allah nggak butuh dengan tempat, saudara. Kita jangan kaitkan arah, tempat, ruang untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, saudara. Nah, kalau orang-orang Wahabi ditanya Allah di mana? Di langit. Selesai, saudara. Terus kalau kita tanya maksudnya di langit, ya di langit, duduk di singgasana. Nah, itu Wahabi tuh, saudara. Kalau Ahlus Sunnah kan nggak boleh, saudara. Allah tidak bertempat seperti itu. Nah, karena itu di sini dikatakan Ahlus Sunnah itu menolak Allah itu ada di langit, duduk di singgasananya, wastiwa'uhu ala arsy. Dan kata dia Asy'ariyah, maksudnya Asy'ariyah itu kenapa bukan Ahlus Sunnah? Satu, kata dia la yuthbit uluwa Rabb subhanahu wa ta'ala fauqas samawati. Karena Asy'ariyah itu tidak mengakui kalau Allah itu ada di langitnya, wastiwa'uhu ala arsy, dan dia duduk di atas singgasananya. Karena Asy'ariyah itu kalau kata mereka mengatakan huruful Quran makhluqah. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan, saudara kita nih Ahlus Sunnah nih yang Asy'ariyah, nah kita meyakini bahwa Al-Quran itu kalamullah. Al-Quran itu kalamullah, saudara. Tapi kalau orang baca Quran, bacaannya tuh makhluk. Kalamullah bukan makhluk. Kalamullah bukan makhluk. Tapi kalau ada qori baca Quran, si qorinya makhluk bukan? Makhluk. Suara yang keluar dari mulut qori makhluk bukan? Makhluk. Al-Quran ditulis di atas mushaf. Ada kertas, ada tinta. Kertasnya makhluk bukan? Makhluk. Kemudian tintanya makhluk bukan? Makhluk. Cetakannya makhluk bukan? Makhluk. Itu akidah Ahlus Sunnah, itu akidah Asy'ariyah. Tapi yang Wahabi ini bilang nggak bisa Asy'ariyah Maturidiyah itu karena mengatakan
huruf-huruf Al-Quran itu di mushaf itu sebagai makhluk, mereka bukan ahlus sunnah. Jadi terbalik, kita yang ahlus sunnah dibilang bukan ahlus sunnah. Dia yang bukan ahlus sunnah ngaku sebagai ahlus sunnah, saudara. Enggak sampai di situ. Wa innallaha la yatakallam biharfin wala sautin. Asy'ariyah itu meyakini kalau Allah Subhanahu wa taala itu berfirman tanpa huruf, tanpa suara. Jadi dibilang tuh Asy'ariyah punya pendapat begitu, berarti bukan ahlus sunnah. Kata Wahabi, ahlus sunnah itu Allah berfirman tuh bicara, ada suara, ada huruf. Hati-hati tuh, beda ahlus sunnah dengan Wahabi. Saya tanya, sama atau beda? Beda, saudara, enggak sama. Nah, justru karena kita punya keyakinan bila hurufin wala sautin, nah kita disebut bukan ahlus sunnah oleh Samhan ini, saudara. Kemudian dikatakan lagi, wala yuthbit ru'yatal mu'minin rabbahum fil jannah bi absarihim. Itu Asy'ariyah itu enggak percaya tuh kalau kita bisa melihat Allah nanti di dalam sorga dengan mata kepala. Kenapa katanya? Katanya tuh Asy'ariyah itu, kata mereka, saudara, fahum yuqirruna ru'ya wa yufassirunaha bi ziyadati ilmin yahluquhu Allah fi qalbir ra'i. Jadi mereka itu Asy'ariyah itu menafsirkan melihat Allah itu nanti dengan mata hati. Nah, jadi bukan dengan mata kepala. Oh, itu udah sesat itu. Padahal di Ahlus Sunnah sendiri memang ada perbedaan. Ada yang bil absar, ada juga yang dengan bil galab, bil fuad, saudara. Tapi yang Wahabi ini langsung nuding. Pokoknya kalau ada yang mengatakan melihatnya dengan mata hati, itu bukan Ahlus Sunnah. Nah, karena sebagian Asy'ariyah berpendapat begitu, Asy'ariyah dibilang bukan ahlus sunnah, saudara. Dia sebutkan ini, semua dia serang yang namanya Asy'ariyah. Nah, kenapa ini disebutkan oleh yang bersangkutan, saudara? Dalam rangka untuk menentang safar ini. Kau jangan masukkan Asy'ariyah Maturidiyah itu dalam ahlus sunnah. Karena Asy'ariyah dan Maturidiyah begini nih akidahnya. Wa yaqul, Asy'ariyah itu mengatakan al-iman mujarradut tasdiq wa ghairi dzalik min aqwalihim al-ma'rufa al-mukhalafa lima alaihi ahlus sunnati wal jamaah. Jadi katanya Wahabi itu yang namanya Asy'ari mujarradut tasdiq, pokoknya orang kalau udah ada pengakuan di hatinya tentang Allah, dia udah punya iman. Ini kan perdebatan usul, saudara. Nah, perdebatan akidah di antara ulama, saudara. Nah, jadi memang ada perdebatan di antara ulama. Bagaimana kalau ada orang masuk Islam dengan hatinya? Dia enggak syahadat, hatinya. Pokoknya dia beriman kepada Allah, dia enggak berani ngucapin syahadat. Dia hidup di tengah-tengah orang kafir. Dia enggak berani menunjukkan, enggak ada yang tahu kalau dia beriman kepada Allah. Itu ulama Ahlus Sunnah berdebat. Apakah dia termasuk mukmin? Apakah dia belum sah Islamnya atau bagaimana? Itu perdebatan biasa. Tapi oleh Wahabi, pendapat-pendapat begitu, ini Asy'ari nih. Sesat ini, bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kira-kira jelas tidak? Jadi saya mau tanya, kalau begitu ada bukti tidak Wahabi mengkafirkan Asy'ariyah dan Maturidiyah? Ada, menyesatkan minimal, saudara. Na'udzubillah min dzalik. Nah, sekarang kita lihat Wahabi yang lainnya, saudara, yang terkenal di Indonesia, bahkan sering dijadikan rujukan, yaitu Syekh Nasiruddin Al-Albani. Nah, ini terkenal nih, dijadikan rujukan kaum Wahabi dalam urusan hadis, saudara. Pokoknya dalam urusan hadis, Wahabi biasanya qolal Albani, disahihkan oleh Albani, didoifkan oleh Albani, saudara. Nah, padahal Albani ini, saudara, bukan muhaddisin sekelas ulama-ulama hadis yang bisa mentad'if dan mentashih. Hanya minan nakilin, sama dengan ulama-ulama hadis yang lain yang hidup di zaman sekarang ini, saudara. Tapi oleh Wahabi, ini dinobatkan sebagai Syekhul Muhaddisin di zaman ini, sehingga kalau Albani udah bilang sahih, udah pasti sahih. Albani bilang dhaif, pasti dhaif, saudara. Nah, di kalangan Ahlus Sunnah nggak dipakai, saudara. Nah, di kalangan Ahlus Sunnah Albani ini tashih hadisnya perlu kita evaluasi kembali. Nah, makanya hati-hati kalau kita beli hadis pensahihan, ya kita lihat dulu. Kalau Albani bilang satu hadis, wah ini dhaif, periksa dulu, betul gak dhaif? Nah, jangan langsung diterima ini sebagai sesuatu yang dhaif, karena yang mendhaifkan ini, saudara, dari kalangan Wahabi yang gampang betul mengkafirkan Asy'ariyah dan Maturidiyah.
Kecuali kalau Anda lihat hadis, oh ini tasghirnya dari siapa? Saya Abdul Fattah Abu Ghudda. Nah, itu boleh dipegang. Saudara, itu ulama besar Ahlus Sunnah wal Jamaah luar biasa. Dan alhamdulillah saya punya kesempatan belajar dengan beliau di Jami'atul Malik Saud tatkala saya belajar di Saudi Arabia. Beliau guru hadis saya, seorang yang luar biasa hadisnya, dan beliau seumuran dengan Syekh Albani, saudara, dan banyak mengoreksi, yaitu hadis-hadis yang didoifkan oleh Albani beliau koreksi kembali. Nah, beliau berikan jawaban. Atau Syekh Abdullah Al-Ghumari yang ada di Maroko, di Maghrib, saudara. Nah, itu juga muhaddis zaman ini dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Alhamdulillah. Mari kita lihat Nasiruddin Albani di dalam kitab Fi Silsilatil Ahadits Shahihah. Nah, jadi Albani punya kitab judulnya Silsilatul Ahadits Shahihah. Nah, kalau ada yang punya itu buku, silakan buka juz ke-6. Halaman 676. Hadis ke-2786. Buka juznya, halamannya, dan nomor hadisnya, saudara. Beliau mengatakan a'da'us sunnah minal mutamadhibah wal asyairah was sufiyah wa ghairuhum. Jadi dia mengatakan a'da'us sunnah, musuh Ahlus Sunnah, enggak tanggung-tanggung. A'da'us sunnah, musuh Ahlus Sunnah, saudara, adalah minal mutamadhibah, mereka-mereka yang bermadhab. Nah, jadi Albani ini dikenal nih menolak mazhab, nggak usah pakai mazhab-mazhab, mazhab kita udah Islam, Al-Quran dan As-Sunnah, nggak ada itu pakai mazhab-mazhaban, saudara. Yang kedua dia katakan wal asyairati, dan juga kalangan Asy'ari, dikatakan musuh Ahlus Sunnah, orang yang bermadhab, wal asyairah, dan kalangan Asy'ariyah, was sufiyah, begitu juga kalangan sufi, wa ghairihim, dan selain mereka masih banyak lagi, semuanya musuh Ahlus Sunnah. Luar biasa dahsyatnya. Asy'ari dibilang musuh Ahlus Sunnah, saudara. Nah, jadi ini buktinya ada, kitabnya banyak di Indonesia kok, saudara, silakan aja buka. Hampir setiap Wahabi di Indonesia punya itu buku di perpustakaannya, ditaruh di rak kitabnya, saudara. Nah, silakan nanti kalau ketemu itu buku atau datang ke Megamendung, ke pesantren saya, ada kitabnya, saudara, lengkap. Nah, buka di juz ke-6 halaman 676, hadis ke-2786, atau buka Maktabah Syamilah. Nah, tadi kan saya bilang Maktabah Syamilah kalau buku-buku Wahabi lengkap. Ah, buka, ada. Nah, buka Maktabah Syamilah, tulis saja, tulis Al-Mutamadhibah. Oh, nanti keluar tuh Al-Mutamadhibah, saudara. Satu kata aja tulis, nanti keluar ini, saudara. Baik. Nah, jadi jelas Nasiruddin Albani mengatakan Asy'ari musuh Ahlus Sunnah. Berikutnya, qala Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz, ini mufti Saudi, saudara. Nah, dulu waktu saya kuliah di sana beliau masih hidup, sekarang sudah meninggal dunia. Wafat tahun 1420, saudara. Beliau meninggal 26 tahun yang lalu. Fi Majmu'il Fatawa. Nah, beliau juga punya kumpulan fatwa, kitab kumpulan fatwa Ibn Baz. Buka juz ketiga halaman 53. Dia mengatakan la syakka, tidak diragukan, annahu, bahwa sesungguhnya dhalla bisababil khilaf fil aqidah, yaitu telah sesat dengan sebab perbedaan di dalam akidah, firqun katsira, firqah yang begitu banyak. Jadi dia katakan tidak diragukan, banyak kelompok yang sesat gara-gara berbeda dalam akidah. Seperti siapa? Kal Mu'tazilah, seperti kelompok Mu'tazilah, wal Jahmiyah, dan kelompok Jahmiyah, war Rafidah, dan kelompok Rafidah dari kalangan Syiah, wal Qadariyah, begitu juga kelompok Qadariyah, wa ghairuhum, dan selain mereka, wa aidan al asyairah, demikian juga al asyairah, kaum Asy'ariyah, dulu, mereka telah sesat, fima khalafu fihi,
di dalam pendapat-pendapat mereka yang bertentangan Alkitab was sunnah, yang bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Wa ma'alaiki khiyar hadhil ummah, dan mereka punya pendapat yang bertentangan juga dengan para pilihan daripada umat ini, yaitu dari kalangan min a'immatil huda minas sahabah. Jadi Asy'ari ini dituduh ada pendapat-pendapatnya yang sesat, bertentangan dengan Al-Quran, dengan Sunnah, bertentangan dengan pendapat para salaf dari kalangan sahabat, wa tabi'in, dari kalangan tabi'in, lahum bi ihsan, wal a'immatul muhtadin, dan para imam yang mendapatkan petunjuk. Nah, contohnya dalam hal apa Asy'ari ini bertentangan dengan Al-Quran, As-Sunnah, salaf, sahabat dan tabi'in. Dia katakan fima ta'awuluhu, di dalam hal mereka mentakwilkan min asma'illah wa sifati, yaitu mereka mentakwilkan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Nah, contohnya apa? Ahlus Sunnah mengatakan yadullah fauqa aidihim, yadullah tangan Allah, artinya kekuasaan Allah. Ahlus Sunnah kan begitu. Nah, ini mereka bilang apa? Mereka pakai takwil tuh. Tangan Allah itu artikan tangan, nggak usah diartikan kekuasaan. Tangan Allah ya berarti Allah punya tangan. Soal bagaimana tangannya, wallahu a'lam, kata mereka. Jadi gara-gara Ahlus Sunnah ini mentakwilkan nama Allah dan sifat Allah, mereka bilang Ahlus Sunnah dhallu, telah sesat. Nah, jadi ini mufti Saudi ya saudara. Dan saya pernah mengajar di Saudi waktu saya mau lulus, karena saya dulu ngambil fakultas tarbiyah, jurusannya Dirasat Islamiyah. Spesialisasi saya waktu itu belajar fikih dan usul fikih, saudara. Nah, kebetulan kalau kita mau lulus kita mesti ngajar dulu 1 semester di salah satu sekolah. Nah, karena saat itu nilai saya bagus, saudara, rata-rata saya cukup tinggi, saya diberikan peluang untuk mengajar di sekolah, saudara, mutatawwirah. Sholat mutatawwirah itu kalau di kita sekolah SMA modern yang pakai sistem SKS. Nah, jadi dia nggak pakai sistem kelas. Jadi sekolah SMA, tapi dia model kayak kuliah, pakai SKS. Saya diberikan untuk ngajar tafsir, ngajar fikih, saudara, dan lainnya. Nah, di situ saya lihat tuh buku-buku pegangan mereka, termasuk pelajaran akidah. Saya lihat buku akidah, saya buka, diajarkan Asy'ariyah sesat menyesatkan. Jadi di Saudi itu, di sekolah-sekolah di Saudi dari SD, SMA, SMP, SMA sampai universitas, dalam kurikulum akidah mereka, saudara, Asy'ariyah Maturidiyah bukan Ahlus Sunnah, bahkan kelompok yang sesat dan menyesatkan. Nah, ini bukan fitnah, dan buku ini ada, saya punya buku-buku yang dulu saya ngajar itu di sekolah Saudi, saya bawa pulang, saudara. Nah, jadi kita nggak memfitnah, ada buktinya, ada fisiknya, saudara. Nah, maka itu Wahabi mesti jujur. Kalau mau bersatu dengan kita, mau berjuang bareng dengan kita, jangan mengkafirkan Asy'ariyah, jangan mengkafirkan Maturidiyah. Nah, kalau soal dia mengaku-ngaku Ahlus Sunnah, ya silakan aja, saudara. Yang Mu'tazilah juga ngaku Ahlus Sunnah, Jabariyah juga ngaku Ahlus Sunnah, Qadariyah juga ngaku Ahlus Sunnah. Ya mengaku urusan mereka. Tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebagaimana kemarin sudah kita sampaikan, diakui oleh ulama sedunia adalah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Nah, jadi kalau Wahabi mau mengklaim, oh mereka Ahlus Sunnah, urusan mereka. Tapi kan lucu kalau mereka mengatakan kita sesat, kita kafir, kita bukan Ahlus Sunnah. Ini lucu ini, saudara. Nah, ini sama juga maling neriakin tuan rumah maling. Maling masuk ke rumah orang, ketahuan. Maling yang teriakin tuan rumah maling. Nah, kira-kira jelas nggak? Kan mestinya tuan rumah yang ngatain dia maling, saudara. Nah, dia masuk ke rumah kita, ke lingkungan kita, Asy'ariyah kita, dia ngaku sebagai tuan rumah Asy'ari Ahlus Sunnah, kitanya dikafirkan. Nah, ini yang saya protes, saudara. Nah, jadi saya nggak mau menyerang Wahabi, enggak. Cuman justru saya menasihati Wahabi jangan nyerang Asy'ariyah. Kalau kalian ingin bersatu, wahdah Islamiyah, kita bersama diskusi bareng, silakan. Kalian bawa dalilnya, silakan. Nah, karena kita diskusi dengan Wahabi itu lebih mudah ketimbang diskusi dengan Syiah. Kenapa lebih mudah? Karena sumbernya sama. Nah, kalau dengan Wahabi kan sumber kita sama. Nah, Al-Qur'annya sama,
hadisnya sama, pakai kutubus sittah sama. Yang beda adalah interpretasinya, penafsiran yang beda, pemahaman. Makanya kalau dialog dengan Wahabi lebih mudah, kalau dialog dengan Syiah lebih sulit. Nah, kenapa? Qurannya oke, sama, tapi hadisnya beda kitab. Kalau kita kutubus sittah, kita pakai ada 6 kitab hadis yang utama. Ada Bukhari, Muslim, Jami'ut Tirmidzi, Nasa'i, Abu Daud, saudara. Jadi Ibn Majah itu kitab-kitab kita. Nah ini nggak dipakai di kalangan Syiah. Nah, Syiah punya kitab lain. Ada Al-Kafi fil Usul, ada Al-Kafi fil Furu, ada Al-Istifsar, ada Mayahduruhul Faqih, saudara. Nah itu kitab-kitab hadis mereka. Makanya kalau kita dialog dengan mereka nggak ketemu. Kita pakai hadis ini, dia pakai hadis lain lagi. Nah, kira-kira jelas gak? Tapi kalau dengan Wahabi kenapa lebih mudah? Nah, karena sumbernya sama beda pemikiran. Nah makanya kenapa kalangan Wahabi duduk aja sama Ahlus Sunnah, ayo kita diskusi. Nah jangan dikit-dikit mengkafirkan Ahlus Sunnah, gitu-gitu kan Ahlus Sunnah dibilang ahli bid'ah, tawasulan bid'ah, tabarukan bid'ah, baca burdah kafir. Nah tadi kita baca burdah rame-rame, kafir semua di sini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kita nggak tertutup, mau dialog, ayo dialog dengan hati, saudara, dialog dengan ilmu, dialog dengan adab, bukan dialog dengan otot atau dengan caci maki. Nauzubillah min dzalik. Sampai di sini jelas tidak? Nah, jadi ini bukti ya. Ini saya tunjukkan bukti bagaimana ulama-ulama Wahabi memang menganggap Ahlus Sunnah itu sesat, menyesatkan. Jadi kalau ada dai-dai Wahabi di Indonesia menyesatkan Asy'ariyah, ya jangan kaget, saudara. Jangan kaget, saya punya kok bukti-buktinya. Seperti siapa? Yazid Jawas, saudara. Ya karang buku Manhaj Salaf, saudara, atau Manhaj yang mulia. Di dalamnya dia sesatkan kok Asy'ariyah, saudara. Atau satu lagi Amir Abdad, saudara. Nah, dia juga karang buku, dia sesatkan kok Asy'ariyah, saudara. Dan ada juga rekaman-rekamnya kayak siapa? Kayak Firanda, saudara. Seenaknya kok Ahlus Sunnah diserang oleh dia. Nah, tapi saya nggak kaget, mereka ini dai-dai di Indonesia kok ngomongnya begitu? Ya dari gurunya. Ini kan gurunya nih, ini yang saya keluarkan nih gurunya semua nih, dedengkotnya, saudara. Ya kita nggak usah khawatir lah. Kalau di Jawa Barat banyak pondok pesantren Ahlus Sunnah. Oh kiai-kiainya ngajarin Ahlus Sunnah, otomatis santri-santrinya begitu lulus menyebarluaskan Ahlus Sunnah. Kan murid bagaimana guru, saudara, murid bagaimana guru. Bahkan kadang-kadang murid juga lebih dari guru. Nah, ada pepatah mengatakan, saudara, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Jadi gurunya menyesatkan, muridnya mengkafirkan. Nah, kadang-kadang lebih, ya murid ini suka lebih, saudara. Kira-kira jelas tidak? Tapi ada pepatah baru, itu jadul tuh tadi tuh. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Itu pepatah zaman dulu. Nah, zaman now ada lagi. Nah, guru kencing berdiri, murid kencingin guru. Nah, jadi sekarang murid lebih kurang ngajar. Ada gak murid kurang ngajar sama guru sekarang? Banyak, saudara. Nah, na'udzubillah min. Maka itu saya ingatkan kepada kelompok-kelompok Wahabi khususnya yang ada di Indonesia, tiru nih Syekh Safarini tadi. Enggak nyerang Asy'ari, enggak nyerang Maturidiyah, santun, kata-katanya sopan. Saudara, diterima, Safarini diterima di tengah-tengah ulama Ahlus Sunnah di Syria, saudara. Ulama-ulama Ahlus Sunnah menghormati beliau. Nah, kenapa? Karena beliau tidak seperti Wahabi yang lain. Wahabi yang gampang ngafir-ngafirin orang. Maka itu saya bagi dua. Wahabi itu ada dua. Ada Wahabi yang ekstrem. Nah, ada Wahabi yang mu'tadil. Nah, Wahabi yang tengah-tengah, netral, moderat, saudara. Nggak gampang ngafirin, yaitu Asy'ariyah dan Maturidiyah. Saya lanjutkan. Ada lagi qala Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin. Nah, ini juga ulama besar di Saudi, saudara. Nah, wafat tahun 1421 setelah 1 tahun wafatnya Ibn Baz. Pertama, fi Majmu' Fatawa wa Rasail, dalam kitab Majmu' Fatawa yang mengumpulkan fatwa-fatwa daripada Ibn Utsaimin ini, juz 8 halaman 685 sampai 686. Dia mengatakan wa hadza ta'rif min Syekhul Islam Ibn Taimiyah.
penjelasan ini, definisi ini yang datang dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Nah, jadi kalau Wahabi sebut Syekhul Islam maksudnya Ibn Taimiyah. Kalau mazhab Syafi'i sebut Syekhul Islam maksudnya siapa? Zakaria Al-Ansari, saudara. Nah, jangan salah tuh, kalau kita baca kitab mazhab Syafi'i Syekhul Islam, qala Syekhul Islam, enggak nyebut nama, itu maksudnya Zakaria Al-Ansari, saudara. Tapi kalau kita baca kitab-kitab Wahabi mengatakan qala Syekhul Islam, nah, itu maksudnya Ibn Taimiyah. Nah, ada istilah-istilah berbeda setiap mazhab. Nanti kalau pelajaran kita 5 materi tadi sudah selesai, saya punya materi khusus tentang mazhab Syafi'i, istilah-istilah dalam mazhab Syafi'i. Insya Allah nanti bisa kita bahas itu lebih mengerucut. Kalau sekarang kan Ahlus Sunnah secara umum, nah, nanti kita lebih mengerucut untuk lebih mengenal metodologi daripada mazhab Imam Syafi'i. Insya Allah. Baik. Qala Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin barusan, wa hadza ta'rif min Syekhul Islam Ibn Taimiyah, dan penjelasan daripada Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, yaqtadi annal asy'ariyah wal maturidiyah, ini menjelaskan, menunjukkan bahwa Asy'ari dan Maturidi wa nahwahum dan yang sejenis mereka laisu min ahlis sunnati wal jamaah. Jadi beliau menjelaskan maksud yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah menunjukkan bahwa Asy'ari dan Maturidiyah bukan ahlus sunnah wal jamaah, saudara. Li'annahum tamassukuhum masyubun bima adkhalu fihi minal bidah. Karena yang menjadi pegangan daripada Asy'ari dan Maturidiyah itu, saudara, banyak dimasukkan perkara bid'ah. Wa hadza huwas sahih. Dan inilah sebetulnya pendapat yang benar, penjelasan yang benar. Annahu, bahwa sesungguhnya la yu'adul asy'ariyah wal maturidiyah, bahwasanya Asy'ari dan Maturidiyah tidak dimasukkan, tidak dianggap fi madzahabu ilaihi fi asma'illah, pendapat-pendapat Asy'ari dan Maturidiyah tentang nama-nama Allah, tentang sifat-sifat Allah, tidak dianggap min ahli sunnah wal jamaah, bagian daripada ahli sunnah wal jamaah. Yang kedua, Al-Masdar Nafsu, dalam buku yang sama, juz 9 halaman 319, Ibn Utsaimin mengatakan, wa ammal asy'ariyah, adapun kaum Asy'ariyah itu fahum mu'attilatun i'tibarun bil aktsar, saudara, li'annahum la yuthbituna minas sifati ila sab'a. Jadi ini terang-terangan Ibn Utsaimin mengatakan bahwa yang namanya Asy'ari itu, saudara, dari kebanyakan pendapatnya, saudara, mereka itu kaum mu'attilah, ta'til, yang menolak sifat Allah. Jadi dikatakan kenapa begitu? Karena Wahabi mengatakan Allah punya tangan, Ahlus Sunnah mengatakan enggak. Artinya bukan Allah punya tangan. Nah itulah, karena kita enggak mengakui Allah punya tangan, Allah punya mata, Allah punya wajah, Allah punya kaki, Allah punya betis, saudara. Karena kita enggak mengakui itu, kita enggak mau menjasmanikan Allah dalam bentuk, kita enggak mau menyerupakan Allah seperti makhluk, saudara. Akhirnya kita disebut mu'attilah, kaum taktil. Nah, jadi kalau Anda baca buku-buku Wahabi, kaum mu'attilah, maksudnya Asy'ariyah dan Maturidiyah. Nah, kadang-kadang mereka enggak sebut Asy'ari, mereka sebut mu'attilah, saudara. Naam. Nah, jadi mereka bilang kaum Asy'ari ini cuman kenal sifat Allah cuman 7, enggak lebih. Tadi aja kita udah belajar udah 50. Ini fitnah dari mana kita cuman 7, saudara? Nah, suka ngurang-ngurangin, berarti apa? Dia enggak baca akidah kita. Enggak baca di akidah kita. Dia cuma baca dari Ibn Taimiyah dan sepuh-sepuhnya, saudara. Dia enggak baca. Mestinya ulama enggak begitu, saudara. Nah, kita kalau mau mengkritisi Wahabi, baca buku Wahabi. Mau mengkritisi Syiah, baca buku Syiah. Tapi saya enggak anjurkan kepada jamaah. Nah, kalau ilmu belum seberapa, jangan sok-sokan baca mazhab lain. Nah, ini kadang-kadang anak muda, Ustaz, Anda mau berdebat sama Syiah. Wah, ilmu belum ada, mau berdebat. Nah, akhirnya dia berangkat, dia berdebat. Seminggu dia jadi Syiah. Ya kan kacau. Jadi kalau nggak punya ilmu, jangan sok
berdebat. Jangan kata yang nggak punya ilmu. Yang punya ilmu saja hati-hati berdebat. Dia punya ilmu, ilmunya luas, pintar, belum tentu dia bisa berdebat. Berdebat tuh punya cara lain, punya apa namanya teknis mekanis yang lain, saudara. Hati-hati. Nah, jadi makanya kenapa Nabi menyarankan kita hindarkan perdebatan. Jangan berdebat kecuali darurat. Iya wal mira kata Nabi. Hati-hati, tinggalin tuh perdebatan. Jangan suka berdebat, jangan. Kata Nabi. Hatta kata Nabi, wa in kunta fil haq, walaupun kita benar, jangan berdebat. Nah, ahlan wa sahlan, ya marhaba, silakan. Ahlan wa sahlan. Nah, masya Allah, ahlan, Pak Zulkarnain, silakan. Sallu ala Nabi. Nah, kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Ini anak-anak muda nih, jangan sok berdebat. Oh, Nabi ngaji di sini baru 2 kali ngaji soal Ahlus Sunnah. Besok Anda mau berdebat sama Wahabi. Bulan depan dia jadi Wahabi. Kacau tidak? Makanya jamaah, saudara, saya nggak anjurin berdebat dengan Syiah, dengan Wahabi, jangan. Kalau Anda belum mumpuni ilmunya, jangan. Bahkan yang udah punya ilmu banyak pun hati-hati. Karena debat itu punya cara sendiri, saudara. Nah, jadi hati-hati, jangan gampang berdebat. Nah, berdebat, waduh, kalau kita kalah debat, nanti umat banyak yang tersesat. Ya, kalah dia. Ya, kiai ilmunya banyak, nggak bisa berdebat Mesiah, kalah debatnya. Saudara, bukan karena si kiai salah, enggak, kiainya benar, ilmunya banyak, cuman nggak punya kemampuan berdebat sama diskusi beda. Kalau diskusi mencari benar dan salah, kalau debat mencari menang dan kalah. Nah, beda. Kalau diskusi tenang, kita ajukan dalil-dalil kita masing-masing. Kalau berdebat enggak, mau dong ngomong aja terus serang. Mau bener kayak mau salah serang aja. Yang serangnya makin mantap menang dia. Nah, kira-kira jelas gak? Bahaya tidak berdebat? Bahaya. Iyakum wal mira kata Nabi. Hindarin, jauhin tuh yang namanya berdebat. Jangan, saudara. Nah, sekarang mari kita lihat. Yang nomor 3. Fil Fatawal Muhimmah, ada buku lain judulnya Fatawa Muhimmah, fatwa-fatwa yang penting. Saudara, untuk Ibn Shalih Al-Utsaimin. Di halaman yaitu 171. Beliau mengatakan, hum min ahli sunnah fima wafaqu fihi ahli sunnah wa hum mukhalifuna ahli sunnah fima khalafu fihi ahli sunnah. Jadi beliau ditanya, jadi bagaimana nih kesimpulannya Asy'ari, Ahlus Sunnah bukan? Nah, jadi setelah diskusi debat lain, beliau ditanya sama murid-muridnya. Nah, beliau katakan, mereka Asy'ari dan Maturidiyah dalam hal yang sama dengan Ahlus Sunnah, mereka Ahlus Sunnah. Tapi dalam hal yang beda dengan Ahlus Sunnah, mereka bukan Ahlus Sunnah. Nah, dalam hal yang sama kan banyak persamaan Ahlus Sunnah kita dengan Wahabi kan banyak ya kuat. Dalam soal yang halal, yang haram kan banyak kita sama. Dalam soal sholat, puasa, kan kita banyak sama, saudara. Nah, dalam yang sama, dia Ahlus Sunnah, nah, katanya Ibnu Utsaimin. Tapi dalam hal beda, seperti tafsir nama-nama Allah, atau sifat-sifat Allah, mereka bukan Ahlus Sunnah. Nah, jadi sampai di sini cukup jelas bahwa kenapa dai-dai Wahabi di Indonesia begitu mudah menyesatkan Asy'ari dan mengatakan Asy'ari bukan Ahlus Sunnah, karena memang guru-guru mereka yang mengatakan itu, sehingga murid hanya tinggal melanjutkannya. Sampai di sini jelas ya semua ya. Nah, baik, mari berikutnya ya ikhwan, bagian akhir untuk pengajian hari ini. Nasihat Imam Ibnul Jauzi radhiyallahu taala anhu. Siapa itu Ibnul Jauzi? Ibnul Jauzi itu ulama besar madhab Hambali, saudara. Nah, beliau ini Ibnul Jauzi ini, saudara, yaitu Al-Imam Abul Faraj Abdurrahman Ibnul Jauzi Al-Hambali. Beliau lahir tahun 508 Hijriah dan wafat tahun 594 Hijriah. Nah, jadi beliau lahir nih setelah wafatnya Imam Ghazali. Imam Ghazali wafat tahun 505 Hijriah. Nah, beliau lahir 508 Hijriah. Beliau ulama besar Ahlus Sunnah wal Jamaah yang fikihnya ikut Imam Ahmad ibn Hambal. Nah, sebelum zaman beliau
Ada ulama Hambali bernama Abu Ya'la Al-Farra Al-Baghdadi. Nah, ini bukan Abu Ya'la yang punya musnad. Kan ada musnad Abi Ya'la. Nah, bukan yang itu, lain lagi. Kalau itu Abu Ya'la ahli hadis. Nah, ini Abu Ya'la ulama besar mazhab Hambali yang mengarang kitab dengan judul As-Sifat. Di kitabnya tersebut, saudara, sifat-sifat Allah semuanya ditajsim dan tasbih. Pokoknya Allah punya tangan, Allah punya kaki, Allah punya betis dan lain sebagainya, saudara. Jadi kitabnya kitab As-Sifat dikarang oleh Abu Ya'la Al-Baghdadi Al-Hambali. Nah, beliau ini wafat tahun 458 Hijriyah. Ini termasuk pendahulunya daripada Ibn Taimiyah, saudara. Nah, kemudian apa? Begitu kitab ini keluar, kemudian lahirlah Imam Ibnul Jauzi yang juga ulama Hambali. Begitu beliau baca kitab ini, beliau marah dan beliau kanter. Jadi ini ulama Hambali menghadapi ulama Hambali, saudara. Sama-sama pengikut Imam Ahmad. Nah, diberikan judul kitabnya Daf'u Subahit Tashbih bi Akuffit Tanzih. Judul kitabnya, lihat yang di bawah, yang kuning, saudara. Daf'u Subahit Tashbih bi Akuffit Tanzih. Khusus itu kitab dikarang untuk menanggapi kitab As-Sifat. Nah, lagi-lagi kalau Anda jalan-jalan ke pondok pesantren MS, ini dua-duanya ada. Kitab sifatnya ada, jawabannya juga Daf'u Subahit Tashbih, kita juga punya, ya ikhwan. Sengaja kita kumpulkan, oh ini kitabnya nih, Wahabi punya, oh ini jawab. Yang jawab Hambali sendiri, ulama Hambali sendiri, saudara. Apa diantaranya beliau katakan? Ini menarik, perhatikan. Ini bisa jadi nasihat buat Wahabi zaman ini, saudara. Ini nasihat yang disampaikan oleh Imam Ibnul Jauzi di tahun 590-an, saudara. Beliau katakan, falau annakum kultum, kalau kalian, nah maksudnya kalian di sini siapa? Nah, maksud kalian di sini ini tadi Abu Ya'la dan para pengikutnya, saudara, yang menjasmanikan Allah dalam bentuk, saudara. Dikatakan falau annakum kultum, kalau kamu sekalian mengatakan naqra'ul hadis wa naskut. Kami baca hadis tentang sifat Allah wa naskut, kemudian kita diam, cukup. Ma ankara alaikum ahad, tidak ada seorang pun yang akan mengingkari kalian. Kalau kalian mengatakan yadullah fauqa aidihim, udah diam. Enggak usah pakai sebut, saudara, yadullah itu tangan, zatnya punya tangan, udah diam. Kau baca saja, kau enggak usah tafsirkan, diam aja udah. Cukup, ma ankara alaikum ahad. Tidak ada seorang pun yang akan mengingkari kalian. Innama hamlukum iyaha ala zahir qabihun. Tapi yang menjadi masalah adalah engkau menterjemahkan, mentafsirkan ayat-ayat sifat-sifat Allah tadi ala zahir, dengan makna zahir. Tangan diartikan tangan seperti tangan makhluk, kaki diartikan kaki seperti kaki makhluk. Nah, perbuatan kalian ini qabih, jelek. Ini yang mengatakan ulama Hambali sendiri, saudara. Kemudian dikatakan lagi apa? Fala tudkhilu fi madhhab hadzal rajul as-salih as-salafi. Jangan sekali-kali, hei Abu Ya'la dan para pengikutnya, jangan sekali-kali kalian masukkan ke mazhabnya orang ini. Nah, orang ini maksudnya Imam Ahmad, ar-rajulus saleh, orang yang soleh, salafi, dia ulama, dia orang salaf, malaisa minhu, yang bukan dari bagian ajarannya. Jadi ajaran mazhab Imam Ahmad jangan kau tambah-tambah. Imam Ahmad gak pernah mengatakan Allah punya tangan, Allah punya kaki. Imam Ahmad gak pernah mengatakan Allah punya betis, Allah punya mata. Jangan kau tambah-tambah. Ini kata Ibnul Jauzi. Walaqad kasaitum hadal madhab, kalian sudah memakaikan madhab ini syainan qabihan. Kalian kemas ini madhab dengan sesuatu yang sangat jelek. Hatta soro, sehingga di zaman ini di zaman beliau waktu dulu, saudara. Sehingga di zaman ini la yuqalu hambaliyun, tidaklah seorang hambali itu disebut illa mujassim, kecuali disebut mujassim. Jadi ini sudah terjadi dari zaman Imam Ibnu Jauzi. Dia katakan ini bagaimana? Kita nih yang hambali sekarang dituduh mujassim, menjasmanikan Allah. Kita dituduh musabbih gara-gara kalian nih. Bilang Allah punya tangan, Allah punya kaki. Sudah,
kalau kita nggak mengartikan yadullah itu kekuasaan Allah, yadullah fawqa aydihim, tutup mulut. Kalian tutup mulut, kita nggak diserang oleh mazhab lain. Tapi gara-gara kalian sebut Allah punya tangan, Allah punya kaki, akhirnya sekarang semua orang mazhab Hambali dituduh mujassim gara-gara kalian. Summa zanaitum mazhabakum aidan bil asabiyah. Kemudian kalian lengkapi, kalian punya mazhab. Nah, ini mazhab pemikiran seperti itu bil asabiyah, dengan fanatisme, dengan ta'assub li Yazid ibn Muawiyah, yaitu tentang Yazid ibn Muawiyah. Nah, maksudnya apa saudara? Zaman itu saudara, kelompok ini bela-bela Yazid. Yazid ini ibn Muawiyah yang membantai Sayyidina Husain di padang Karbala saudara. Jadi dia jadi khalifah, dia kerahkan pasukan Ibn Ziyad, dibantailah keluarga Nabi saudara. Jadi kata Ibnu Jauzi, semua ulama nggak ada yang taraddi tarohim kepada Yazid. Semua mengakui Yazid salah, Yazid dosa, bahkan Imam Ahmad melaknatnya. Saudara, Yazid ya, bukan Muawiyah nih, Yazid anaknya Muawiyah. Kalau Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu itu termasuk sahabat Nabi, ini Yazid anaknya saudara. Jadi Ibnu Jauzi protes, ada urusan apa kalian bela-bela itu Yazid ibn Muawiyah? Udah jelas-jelas salah, kalian bela, kalian puji, dibilang imam yang adil saudara. Nah, jadi Ibnu Jauzi sudah protes sejak dulu dan sampai hari ini. Nah, Wahabi itu kalau sudah sebut Sayyidina Husain, sebut Asyura, udah pembicaraannya dituduh Syiah lah saudara. Nanti dituduh Sayyidina Husain berontak lah, salah lah, haus darah lah. Nggak ada tuh dia salahkan Yazid. Sampai hari ini oknum-oknum Wahabi masih ada yang seperti itu. Dan kalau kita Ahlus Sunnah merayakan Asyura, langsung dituduh Syiah. Jadi kalau kita cinta Ahlul Bait, itu Syiah saudara. Nah, enggak benar, enggak betul saudara. Ahlus Sunnah wal Jamaah cintanya kepada keluarga Nabi jauh lebih hebat daripada orang-orang Syiah saudara. Nah, catat itu baik-baik. Jadi kalau Syiah mengatakan kami cinta Ahlul Bait, kami Ahlus Sunnah lebih cinta kepada keluarga Nabi. Betul? Takbir. Sallu an Nabi. Nah, kemudian apa beliau katakan? Walaqad alimtum, kalian semua sebetulnya tahu, ana sahibul madhab saudara, bahwa yang mendirikan mazhab ini, maksudnya Imam Ahmad, ajaza laknatah, membolehkan untuk melaknat Yazid. Kenapa kalian bela? Imam Ahmad sendiri membolehkan melaknat Yazid saudara. Nah, kenapa kalian bela? Nah, kemudian apa? Waqad kana Abu Muhammad At-Tamimi. Nah, bahkan kata beliau Abu Muhammad At-Tamimi, ini ulama besar juga di mazhab Hambali saudara. Yaqul fi ba'di a'immatikum. Bahkan Syekh Tamimi, guru kita semua, kata Ibnu Jauzi, saudara, ulama besar di kalangan Hambali, dia mengatakan tentang yaitu ulama-ulama kalian, tentang pimpinan-pimpinan kalian. Apa dikatakan oleh Abu Muhammad At-Tamimi? Laqad syanal madhab syainan qabihan. Mereka sudah merusak mazhab Imam Ahmad dengan kerusakan yang begitu buruk. La yuksal ila yaumil qiyamah, enggak bisa dibersihin sampai hari kiamat. Ya, terbukti saudara. Ini bicaranya di tahun 500-an, sekarang kita udah di tahun 1447, besok 1448. Sampai hari ini gara-gara mereka akhirnya banyak yang mengatakan mazhab Imam Ahmad begini, mazhab Imam Ahmad begitu. Jadi jelek itu mazhab gara-gara pengikut yang salah. Na'udzubillah min dzalik. Kira-kira sampai di sini jelas tidak? Alhamdulillah. Nah, ini sengaja saya sampaikan Ibnu Jauzi. Saya enggak masukkan di sini As-Subki saudara. Kalau saya masukkan As-Subki, Imam Syafi'i, di mazhab Imam Syafi'i, nanti disebut itu kan yang menentang dari mazhab lain. Enggak. Saya tunjukkan ulama yang menentang dari kalangan Hambali sendiri. Nah, supaya mereka tahu bahwa banyak di kalangan ulama-ulama mazhab Imam Ahmad sampai hari ini masih ikut Asy'ariyah dan Maturidiyah. Nah, tidak mengkafirkan Asy'ariyah dan Maturidiyah. Mereka tetap Ahlus Sunnah wal Jamaah. Alhamdulillah. Nah, insyaallah nanti saudara yang akan datang kita mulai masuk ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan di ini dulu, tetap ditayangkan. Nanti yang akan datang ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya akan sampaikan di sini nanti 101 ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah. 101 ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah mulai bulan depan. Nah, ini seputar rukun Islam dan iman,
kemudian tentang hadis Jibril. Apa sih Ahlus Sunnah cirinya? Nanti akan kita tayangkan di sini satu-satu sampai 101 ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Insya Allah. Nah itu apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pelajaran kali ini, saudara. Baik, kalau ada pertanyaan, 1 atau 2 pertanyaan, silakan. Sebelum saya tutup. Ada yang bertanya? Ajangan Kiai, atur nuhun, silakan. Terima kasih banyak kepada semua yang sudah hadir. Baik, nah kalau tidak ada pertanyaan, di sini ada Habib mana tadi? Habib Muhajir atau ada kan antum kan 101? Iya. Nah, nanti kita rame-rame baca gosida ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi dulu saya ngajar di pesantren, pesantren kilat 101 ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kebetulan saat itu saya punya menantu Habib Hanif ikut, saudara, dari awal sampai akhir dia ikuti itu pelajaran. Nah kemudian beliau karang qosidahnya. Nah qosidah itu diambil itu dari pelajaran 101 ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi qosidah dan sering dibawakan. Tapi ingat nanti bawakannya jangan satu-satu begitu. Bawakan 5 bait baru masuk ke qosidah Arabiahnya. 5 bait masuk. Jadi supaya lebih cepat. Nah itu yang kita, habis ini kita baca gosidahnya. Nah sebelum kita baca gosidah, karena barusan Imam Ibnul Jauzi bicara soal Yazid, saudara, nah saya ingin mengundang semua. Nah insya Allah tanggal 10 Muharram, jatuhnya hari Kamis, tanggal berapa tuh? 25 Juni. Nah tanggal 25 Juni semua kita undang di sini. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita akan mengadakan ziarah Asyura. Ziarah Asyura di Masjid Keramat Luar Batang. Masjid Keramat Luar Batang. Nah, ziarah Asyura acaranya apa saja? Kita mulai dari jam 2 siang. Ziarah dulu ke makam Habib Hussein, saudara bin Abu Bakar Al-Idrus yang ada di Keramat Luar Batang. Setelah kita ziarah, baca Yasin, tahlil, doa, istighatsah, menjelang asar kita masuk ke dalam masjid. Nah di dalam masjid sholat asar berjamaah. Setelah itu akan sama-sama kita baca doa Asyura. Setelah doa Asyura ada managib Asyura. Jadi sejarah peristiwa pembantaian Sayyidina Husain, tapi dibacakan dalam bentuk syair, saudara. Rame-rame kita bacakan. Nanti semua jamaah dibagikan kertasnya, saudara. Nah setelah itu ada tausiah-tausiah dari habaib, dari ulama dan dari kiai sampai maghrib. Maghrib buka puasa bersama. Karena hari Asyura kita dianjurkan berpuasa. Puasa. Nah itu yang ngebedain Ahlus Sunnah dengan Syiah. Orang Syiah nggak punya puasa Asyura, saudara. Tapi kita Sunnah punya puasa Asyura. Jadi kita sebab begini. Sebab kalau kita bilang merayakan Asyura atau memperingati Asyura, wah ini Syiah nih. Tunggu dulu, saudara. Asyura itu bukan hanya milik orang Syiah, itu milik umat Islam, saudara. Yang dibantai itu cucu Nabi, betul? Bukan hanya orang Syiah yang boleh peringati, kita juga Ahlus Sunnah perlu memperingati. Tapi cara memperingati kita beda. Kalau Syiah memperingatinya, saudara, dengan niyaha, dengan rintihan, dengan ratapan, bahkan di beberapa negeri dengan pukul-pukul diri, melukai diri dengan pedang, saudara, sampai berdarah-darah. Kita Ahlus Sunnah enggak begitu. Bagaimana memperingatinya? Dengan puasa, dengan ibadah, dengan baca Quran, dengan kita kumpul di masjid, dengan kita dengar tausiah para ustaz, untuk kita bisa lebih memaknai, memahami apa dari peristiwa yaitu pembantaian keluarga Nabi di Padang Karbala. Nah jadi sekali lagi, jadi kita peringati Asyura dalam perspektif Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siap hadir? Nah, nanti insya Allah Habib Zaki bisa mengkoordinasikan dengan Habib Muhajir, Ahmad Muhajir. Nah untuk bisa hari Kamis di Masjid Keramat Luar Batang. Nah insya Allah pengurus DPP FPI semua akan hadir. Pengurus DPD FPI DKI juga semua akan hadir. Mudah-mudahan dari FPI Jawa Barat juga bisa menyertai Habib Zaki untuk hadir. Termasuk jamaah Majelis Taklim Liwaul Habib. Insya Allah. Nah itu yang saya mau sampaikan. Mudah-mudahan manfaat. Silakan. Kita baca qasidah. Baik, ini bagi saya sudah cukup.
pelajaran saya sampai di sini mudah-mudahan manfaat. Kira-kira yang saya jelaskan terang terang. Parantos ngartos, sadayana terang terang. Nah, parantos ngartos. Alhamdulillah. Nah itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Hadani Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair, luar biasa apa yang menjadi pemaparan daripada guru kita. Nah, kebetulan hadir di tengah-tengah kita Bapak Wakil Kapolres Cimahi untuk sedikit memberikan kata sambutan. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah yang sama-sama kita hormati guru besar kita Habibana Habib Rizik yang hari ini kebetulan hadir pada pengajian bulanan di Padalarang ini, serta para habib yang beserta para tamu undangan yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mohon izin Habib, saya mewakili Bapak Kapolres yang kebetulan hari ini tidak bisa hadir, mewakilkan kami untuk hadir pada pengajian bulanan ini yang merupakan pengalaman kami dan merupakan juga pengalaman juga buat kami. Pertama kali saya selaku Wakapolres berkesempatan mengikuti pengajian ini. Semoga apa yang tadi disampaikan oleh Habib, oleh guru besar kita menjadi suatu pengalaman dan juga dapat bermanfaat buat kita aplikasikan kepada sehari-hari. Lebih dan kurang mohon izin itu saja yang dapat kami sampaikan. Bila topik wadaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Wahai muslimin, wahai muslimat, dari aswa jadi pegang kuat, insyaallah kita selamat di dunia juga akhirat. Dua madhab akidah sunni, mayoritas ikut Asy'ari, banyak juga yang Maturidi. Inilah ciri-ciri aswaja. Fikih aswaja madhabnya empat, Syafi'i, Malik, Hanafi, Ahmad. Ikhtilaf umat membawa rahmat. Inilah ciri-ciri aswaja. Rukun Islam 6 jumlahnya, rukun Islam 5 bilangannya. Yang ketiga ihsan namanya. Inilah ciri-ciri aswaja. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sumber hukum yang disepakati, Quran sunnah itu harga mati. Ijma' qiyas wajib ditaati. Inilah ciri-ciri aswaja. Ayat sifat harus ditanzih, tafwid
tawil dengan jiwa bersih, tolak tegas tajsim dan tajbih. Inilah ciri-ciri aswaja Nabi Muhammad akhir para nabi, bawa syafaat di hari nanti, wasilah kita kepada Rabbi. Inilah ciri-ciri aswaja Zuriyah Nabi banyak dan berkah, pendamping Quran dan juga sunnah, wajib mencinta cucu Fatimah. Inilah ciri-ciri aswaja. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sahabat Nabi bagaikan bintang, panutan umat terang benerang, wajib dicinta haram diserang. Inilah ciri-ciri aswaja. Sahabat Nabi adil riwayat, meski tak masum seperti Ahmad, dengan Ahlul Bait begitu dekat. Inilah ciri-ciri aswaja. Isra Mi'raj ada dan nyata, dengan jasad dan juga jiwa, melihat Allah Tuhan semesta. Inilah ciri-ciri aswaja. Karamah wali adalah fakta, siksa kubur juga realita, sirat dan mizan bukanlah dusta. Inilah ciri-ciri semuanya bareng-bareng. Allah salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Imam Mahdi dari Dzurriyyah pasti datang, tak mungkin kalah, adilnya tegak penuhi dunia. Inilah ciri-ciri aswaja. Tawassulan jadi wasilah, tabarrukan mengalah berkah, rayakan maulid karena mahabbah. Inilah ciri-ciri aswaja. Anti takbir sesama ikhwah, penuh cinta galang ukhuwah, tebar rahmah jalin mawadah. Inilah ciri-ciri aswaja. Ahlus sunnah bukan radikal, bukan juga paham liberal, tegas dan lembut kondisional. Inilah ciri-ciri aswaja. Semua salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Harap berontak terhadap imam selama masih beragama Islam, bongkarnya cegah janganlah diam. Inilah ciri-ciri aswaja. Ahlus sunnah madhab yang insaf, konsisten ikut jalannya salam, boleh ikhtilaf kolam inhiraf. Inilah ciri-ciri aswaja. Alhamdulillah majlisku aswaja, alhamdulillah pondokku aswaja, alhamdulillah kita aswaja, sampai mati tetap aswaja.
Alhamdulillah majlisku aswaja. Alhamdulillah pondokku aswaja. Alhamdulillah kita aswaja. Sampai mati tetap aswaja. Alhamdulillah majlisku aswaja. Alhamdulillah pondokku aswaja. Alhamdulillah kita aswaja. Sampai mati tetap aswaja. Semua salatullah salamullah ala taha rasulillah sallim alaihi salamullah ala illah. Jazakumullah khair kepada semua para habaib, para kiai, terutama juga Bapak Wakil Kapolres, begitu juga Bapak Kapolsek yang hadir di tengah-tengah kita. Kita doakan semuanya, mudah-mudahan para habaib kita, para kiai kita, para umarok kita dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan hamba-hamba yang istiqamah, dan mudah-mudahan ilmu-ilmu yang disampaikan oleh guru-guru kita menjadi ilmu yang bermanfaat, yang menghantarkan keselamatan kita dari dunia sampai akhirat. Dan yang terakhir tadi sudah disinggung oleh guru kita, insya Allah tanggal 25 Juni hari Jumat, Majelis Sholawat Liwaul Habib, hari Kamis ya, Majelis Sholawat Liwaul Habib akan mengadakan ziarah kubra di luar Batang, Al Habib Husin bin Abu Bakar Al Idrus. Silakan yang mau daftar dengan panitia yang ada di Liwaul Habib, ya, langsung aja daftar untuk menentukan berapa bis yang akan berangkat dari Majelis Sholawat Liwaul Habib. Silakan ibu-ibu, bapak-bapak yang mau daftar, silakan. Nah, nanti kita akan tutup 2-3 hari sebelum acara tersebut, ya. Mudah-mudahan kita bisa bergabung, insya Allah dipimpin langsung oleh guru kita Al Habib Muhammad Rizik Syahab. Kita berdoa di sana, kita ziarah di sana, kita tawassul di sana. Mudah-mudahan segala hajat-hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, apabila ada kekurangan di sana sini, baik penjamuan maupun penjemputan daripada tamu-tamu yang hadir, mohon dibukakan pintu maaf. Inilah keterbatasan kami. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin.